Profesor Walace yang dalam banyak penelitian terutama tentang island life, menjelaskan tentang karakteristik khusus flora dan fauna di setiap pulau yang dibatasi oleh laut menyimpulkan bahwa di suatu daerah mempunyai ciri khusus yang tidak dimiliki pada pulau lainnya. Jika memang pulau tersebut tidak pernah menyatu atau dibatasi laut sejak masa lampaunya. Hal ini dapat diteliti pada flora gandum. Gandum adalah varietas yang berasal dari luar Eropa. Fosil gandum pernah ditemukan di Eropa pada zaman era batu, yang ditemukan fosil gandum itu di danau setelah dilakukan penelitian fosil tersebut sama dengan gandum yang ada di Mesir. Bahkan ada anggapan pula bahwa gandum adalah juga bukan tanaman asli bumi sama halnya dengan binatang lebah. Kedua jenis hewan dan tumbuhan ini adalah berasal dari planet lain yaitu Venus. Gandum dan lebah ini telah ada sejak masa Lemuria yaitu masa sebelum adanya peradaban Atlantis. Begitu juga dengan tanaman padi yang berawal ada pada peradaban maju terdahulu yang berada di Nusantara Indonesia terdahulu. Padi di Javad Vipa. Nawang Wulan mengingatkan pada Jaka Tarub agar tidak menanyakan rahasia kebiasaan dirinya kelak setelah menjadi istri. Rahasia tersebut adalah bahwa Nawang Wulan selalu menanak nasi menggunakan hanya sebutir beras. Cerita padi di Sefarnat Vipa. Petik 2. Takioklah boge dunak. Keriklah berasnya nak. Itu kata ibu-ibu dulu. Maksudnya, saat hendak memasak beras itu diambil satu butir, yang sebesar kelapa dan dikerik beberapa kerokan untuk dimasak, dari satu bulir padi, sisanya dimasak lain waktu. Kenapa hanya sebutir beras, bisa untuk makan sekeluarga? Padi adalah tumbuhan organisme, eukariota, multiseluler tergolong dalam pengelompokan paling atas klasifikasi ilmiahnya, Plantaesensus strictissimo. Bukti penelitian arkeologi mulai dibudidayakan 10.000 hingga 5.000 sm sudah ada di Indonesia. Ini hasil teknologi rekayasa genetik botanika peradaban maju Nusantara Indonesia terdahulu. Metaphyta Whitaker, 1969, Plantae, Lin Margulis pada 1971, padi disimpulkan tumbuhan yang sudah ada lama sebagai fosil dan masuk kelompok tumbuhan tertua yang masih hidup saat ini. Kajian menggunakan penanda genetik SSR terhadap genom inti sel dan dua lokus pada genom kloroplas menunjukkan bahwa pembedaan Indica dan Japonica adalah benar. Tropical Japonica adalah daerah tropika Indonesia, tempat asal varietas awal padi. Varietas Javanica hanya ditemukan di Indonesia. Inilah asal tumbuhan ini pertama kali ada di bumi, Oryza sativa. Menurut ahli bahasa Farar, bahasa Basque adalah bahasa yang masih asli dan tidak terpengaruh oleh bahasa lain. Bahasa ini ada di daerah sudut barat Eropa. Bahasa ini bertahan keasliannya seperti bahasa pada suku aborigin di Australia. Fenisia atau bahasa orang Fenisia di belahan timur diketahui menggunakan bahasa alfabet, fenotik, yang bercirikan pada tanda atau bentuk dari suara. Dimulai dengan legenda Chipway, dan mengikuti dengan Alkitab dan catatan Fenisia, kita membuat tabel seperti terlampir. Iberia adalah bagian dari koloni Atlantis. Ras Iberia menghuni seluruh semenanjung Spanyol, dari Mediterania ke Pyrenees. Mereka juga ada pada bagian selatan Gaul sejauh Rhone. Diperkirakan bahwa Iberia dari Atlantis dan bagian utara barat Afrika, kata Winchell, menetap di Southwest Eropa pada periode awal dari Mesir di utara timur Afrika. Menyebar ke Iberia Spanyol, Gaul, dan Kepulauan British dengan perkiraan waktu 4.000 atau 5.000 sm sebagai dinasti keempat orang Mesir, menurut Brooks. Sekitar 3.500 sm pada saat itu Iberia telah menjadi cukup kuat untuk mencoba penaklukan dunia yang dikenal. Preadamites, p. 443. Libya Amazon dari Diodorus, yang mengatakan, Libya ras Iberia, diidentifikasi dengan Libya dengan kulit coklat dan grizzly. Di antaranya Brooks telah menunjukkan representasi pikir pada monumen Mesir dari dinasti keempat. Ibid, Iberia, yang dikenal sebagai Sicanes, dijajah Sisilia di zaman kuno. Mereka adalah pemukim asli di Italia dan Sardinia. Mereka adalah berambut gelap di Norwegia dan Swedia. Bodicon mengklaim bahwa Iberia termasuk di antaranya Ligurians, Cantabrians, Asturians, dan Aquitanians. Strabo mengatakan, berbicara tentang Turduli dan Turdetani, mereka adalah yang paling maju dan berkembang dari semua suku Iberia. Mereka mengerjakan seni menulis, dan memiliki buku yang ditulis dengan sastra terbaik p. 388 dari zaman kuno, dan juga puisi dan hukum diatur dalam ayat, yang mereka mengklaim hal itu telah ada dari 6.000 tahun lalu. Strabo, Lib. I. p. 139. Iberia diwakili hari oleh Basque. Basque yang, ukuran menengah, kompak dibangun, kuat dan tangkas,
dari kulit lebih gelap dari orang-orang Spanyol, dengan mata abu-abu dan rambut hitam. Mereka sederhana namun bangga, sabar, ceria, dan ramah. Para wanita cantik, terampil dalam melakukan pekerjaan laki-laki, dan luar biasa untuk kelincahan dan rahmat mereka, Basque yang banyak melekat pada menari, dan sangat menyukai musik bagpipe. New American Encyclopedia, Seni. Basque. Menurut Paul Broca bahasa mereka berdiri sendiri, atau memiliki hanya analogi dengan jenis Amerika. Dari semua Eropa, kita harus sementara memegang Basque menjadi penghuni tertua dari era kita tentang dunia. Peschel, Ratches of Men, Hal. 501. Bahasa Basque, Eskara yang memiliki beberapa ciri-ciri umum dengan Magyar, Osmanli, dan dialek lain dari keluarga Altai, seperti, misalnya, dengan Finlandia di benua tua, serta bahasa Algonquin Lenape dan beberapa orang lain di Amerika. New American Encyclopedia, Seni. Basque. Pada tahun 1997, haplogrup Metedena kelima diidentifikasi pada penduduk asli Amerika. Kelompok ini, yang disebut X, hadir dalam 3% penduduk asli Amerika. Haplogrup X tidak ditemukan di Asia, namun hanya ditemukan di Eropa dan Timur Tengah, terutama di beberapa wilayah di Spanyol, Bulgaria, Finlandia, Italia, dan Israel. Arkeolog dan ahli genetika yakin bahwa kehadiran X di Amerika bukanlah hasil dari perkawinan silang bersejarah. Ini berasal dari zaman purba. Selain itu, tipe X sekarang telah ditemukan di sisa-sisa kuno Basque. Di antara suku asli Amerika, kelompok haplog X telah ditemukan dalam jumlah kecil di suku Yakima, Sioux, dan Navajo. Telah ditemukan tingkat yang lebih besar di suku Ojibwe, Oneota, dan Nuu-chah-nulth. X haplogroup juga telah ditemukan di tempat-tempat kuno di Illinois dekat Ohio dan beberapa daerah lainnya di dekat Great Lakes. Belum ditemukan sejauh ini di Amerika Selatan atau Amerika Tengah termasuk Maya modern. X haplogroup tampaknya telah memasuki Amerika dalam jumlah terbatas mungkin sejak 34.000 SM sekitar 12.000 SM sampai 10.000 SM, jumlah Nia jauh lebih besar. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua suku asli Amerika telah dikategorikan oleh analisis Metedena dan bahwa relatif sedikit sisa-sisa kuno yang telah diuji. Benua Amerika lebih awal dan banyak kelompok ras yang berbeda datang. Beberapa gelombang migrasi yang berbeda mungkin terjadi. Gelombang awal tampaknya telah terjadi sekitar 35.000 SM, sekitar waktu yang sama dengan jenis Cro-Magnon muncul di Eropa Barat. Tipe 10 di Amerika kuno tampaknya terkait dengan Iroquois. Suku ini, tentu saja, menurut Chaiche, yang sebagian merupakan sisa-sisa orang-orang yang selamat dari kehancuran Atlantis pada 10.000 SM. Temuan kelompok 10 di utara, Altaranans-Gobi disebut sebagai bukti bahwa semua migrasi Amerika berasal dari Siberia melalui Selat Bering, namun tampaknya tidak mungkin. Dengan tipe 10 yang hadir di Timur Tengah, Eropa, Basque kuno, dan Amerika, migrasi dari Gobi ke semua area ini diragukan. Kelompok haplog B, yang hanya ditemukan pada kelompok aborigin di Asia Tenggara, China, Jepang, Melanesia, dan Polinesia, dapat mewakili orang-orang Mu. Baik arkeolog China maupun Jepang mengambil gagasan tentang Mu secara serius, dan temuan B haplogroup sangat sesuai dengan cerita Chaiche yang menceritakan tentang benua itu. Sebagian besar orang Mu yang lolos dari kehancuran di 50.000 SM melarikan diri ke China, India, dan Jepang. Beberapa waktu kemudian, keturunan orang-orang ini bisa saja melakukan perjalanan ke Amerika. Sementara Chaiche mengatakan bahwa beberapa orang dari Mu memasuki Amerika, dia tidak menunjukkan periode waktu ketika sebagian besar datang. Kita hanya tahu bahwa setelah 50.000 SM dan sebelum 28.000 SM. Chaiche mengacu bahwa migrasi terbesar dari Atlantis terjadi tepat sebelum 10.000 SM. Banyak dari orang-orang yang selamat dari Atlantis ini pergi ke wilayah pesisir timur Laut Amerika dan Kanada menjadi Iroquois. Atlantis yang pindah ke Amerika bergabung dengan orang-orang yang sudah ada di Amerika pada saat itu. Atlantis menjadi pemimpin suku-suku dan memiliki perselisihan serius di antara mereka sendiri yang tercermin dalam konflik kekerasan yang sedang berlangsung. Hal ini dikonfirmasi oleh sejarah kuno Iroquois yang menceritakan tentang pertempuran konstan yang mengakibatkan perpindahan seluruh suku yang jauh untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Mungkin yang paling mengherankan konfirmasi cerita Chaiche tentang Amerika kuno adalah adanya haplogroup X. Yang diketahui adalah bahwa haplogroup X pertama kali muncul di Amerika mungkin 34.000 tahun yang lalu,
namun entry utamanya terjadi pada 10.000 SM. Tanggal ini sesuai dengan jangka waktu Cai-Ce untuk migrasi Atlantis dan juga terjadinya X pada suku tertentu yang diprediksi oleh pernyataannya. Atlantean Gardens, kelompok 10 juga tampaknya muncul di Iberia kuno dan di Basque sekitar waktu yang sama seperti di Gobi. Tanggal-tanggal ini sesuai dengan kisah Cai-Ce tentang dua penghancuran terakhir Atlantis dan migrasi yang dihasilkannya. Hal ini ditemukan juga di daerah Amerika Tengah yaitu suku Maya, Yucatan yang penduduk asli menganggap leluhur dirinya berasal dari peradaban seberang lautan di timur. Dalam hal ini Le Plongeon, seorang yang telah mendalami budaya Maya, menyimpulkan bahwa sepertiga dialek Maya berkembang pada dialek Yunani asli, dialek Homer dan dialek Sanskerta. Tanda-tanda penulisan hieroglif Mesir juga berasal dari peradaban Atlantis, berarti kita dapat menyimpulkan bahwa Mesir kuno adalah koloni awal peradaban Atlantis. Hal ini dengan pembuktian banyak kemiripan ditemukan pada bahasa Ibrani dengan bahasa dialek dasar pada bahasa yang diucapkan oleh lidah orang-orang Chiapenex, yaitu cabang dari ras suku Maya kuno di Amerika. Keterangan di atas menjelaskan kepada kita bahwa kemiripan bahasa dialek tersebut tentunya mendasari kesimpulan bahwa leluhur orang-orang tersebut terdahulunya pernah hidup dalam satu tanah atau benua yang sama yang belum terpisah oleh lautan seperti saat ini. Benua itu terdahulu sebelum terpisah bernama Atlantis dan yang mendahuluinya bernama benua Lemuria. Itulah yang disebut Sundalan. Peradaban Atlantis dihuni oleh beberapa ras dasar yaitu ras merah, ras kuning, putih dan hitam. Peneliti Le Plongeon dalam karya The Quatre Vagues, Baucroft menyimpulkan bahwa ras Negro adalah ras awal yang mendiami Amerika. Hal ini dibuktikan dengan penemuan fosil di Guatemala dengan ciri tengkorak kepala kecil, rambut berbulu pendek, bibir tebal. Yang di kemudian hari di daerah ini kedatangan ras putih dan hidup bersama dengan menggunakan bahasa yang sama. Profesor Retzes dalam bukunya, Smithsonian Report, berkesimpulan bahwa Dolichocephalae primitif di Amerika mempunyai kaitan bahkan kemungkinan berasal dari Guanches di Kepulauan Canary. Hal yang sama terjadi, kesamaan antara fosil yang ditemukan pada daerah pesisir Laut Atlantik Afrika sama dengan fosil yang ditemukan di Mesir pada masa awal peradaban Atlantis, Mesir kuno dan kulit suku asli Amerika Indian yaitu coklat kemerahan. Kesamaan lainnya adalah pada kesamaan simbol ritual penyembahannya yaitu pada matahari, sebagai perlambang dewa atau yang ditinggikan dan dipuja. Hal ini diketahui dari kemiripan penyebutan tentang itu antara lain. Sanskerta, Diaus atau Diaus Pitar. Yunani, Theos dan Zeus. Latin, Des dan Jupiter. Celtic, Dia dan Ta, Tiah. Mesir, Tau. Yahudi, Jah atau Yah. Meksiko, Theo, atau Zeo. Jepang, Tao. Nusantara Indonesia, Tu, atau Tuhan. Kesamaan ritual lainnya adalah pada acara pembaptisan yaitu percikan air pada bayi yang baru lahir. Hal ini ditemukan di Babel dan Mesir, Skandinavia dan suku di Meksiko juga Peru. Ritual puasa, makan makanan suci, Ekaristi yang juga ada pada acara ritual Mesir kuno. Adanya kepercayaan terhadap dewi atau dewa perempuan seperti Isis di Mesir ada pada daerah lain. Ritual ibadah kepada matahari atau api ditemui di budaya awal Inggris, Kelts dan di Irlandia mereka mengklaim sebagai anak matahari. Kesamaan simbol suci juga ditemukan di India, Kasdim, Asyur, Mesir dan Yunani. Hal yang lebih mendukung adalah kesamaan bentuk bangunan piramid, hampir ditemui kemiripan yang jelas. Jika di Nusantara piramida tersebut bercirikan punden berundak. Aelian dalam bukunya, Varia Historia, menulis Theopompus pada 400 SM mencatat sebuah dialog antara Raja Frigia dan Silenus di mana dalam teks terakhirnya menceritakan tentang benua besar di luar Atlantik yang lebih besar dari Asia Eropa termasuk di dalamnya Libya. Procleus mengutip berdasar catatan kuno yang mengacu pada pulau di laut luar pilar Hercules, Selat Gibraltar. Dan mengatakan bahwa penduduk salah satu pulau-pulau ini memiliki tradisi dari nenek moyang mereka yang berasal dari sebuah pulau besar yang disebut Atlantis. Nama-nama subras yang ada pada benua Lemuria. 1. Roahal. 2. Telafatli. 3. Toltek. 4. Turanian pertama. 5. Asli Semit. 6. Akkadia. 7. Mongolia. Beberapa penjelasan etnolog yang modern telah menemukan untuk nama-nama dari subras, atau bahkan identifikasi mereka. Ras Roahal muncul antara 4 dan 5 juta tahun yang lalu, di mana periode sebagian besar dari benua selatan yang besar dari Lemuria masih luas. Ras Roahal lahir di Lemurian. Kira-kira mungkin terletak pada lintang 7 derajat utara dan bujur 5 derajat barat, berdasar referensi pada peta modern yang menunjukkan daerah di pantai Asanti saat ini.
Daerah itu panas dan lembab, di mana hewan kuno besar tinggal di rawa dan hutan. Sisa-sisa fosil dari tanaman tersebut saat ini ditemukan di batu bara. Ras Roahals yang gelap kulit mereka semacam mahoni hitam, tinggi badan mereka di masa awal adalah sekitar 10 atau 12 kaki benar-benar ras raksasa kemudian selama berabad-abad perawakan mereka secara bertahap menyusut, begitu juga semua ras pada gilirannya. Mereka akhirnya bermigrasi ke pantai selatan Atlantis, di mana mereka terlibat dalam peperangan yang terus-menerus dengan subras ke-6 dan ke-7 dari Lemurians yang kemudian menghuni daerah itu. Sebagian besar suku akhirnya bergerak ke utara, sementara sisanya tinggal dan menikah dengan pribumi Lemurian hitam. Hasilnya adalah bahwa pada periode tidak ada ras murni yang tersisa di selatan, dan seperti yang kita akan melihat itu dari ras yang gelap yang mendiami daerah benua Katulistiwa, Sundaland. Penakluk Toltek kemudian menarik pasokan budak mereka. Sisa dari persaingan dan yang lebih mencolok terjadi di Tanjung Utara Timur bersebelahan dengan Islandia, dan tinggal di sana untuk generasi yang tak terhitung. Keadaan kulit mereka secara bertahap menjadi lebih ringan dalam warna, sampai pada waktu masa pertama kita menemukan mereka di benua itu orang-orang keturunan mereka akhirnya menjadi subjek, setidaknya dominan terhitung, dan ada yang menjadi raja-raja Semit. Bahwa mereka tinggal di sana selama beberapa generasi yang tak terhitung tidak dimaksudkan untuk menyiratkan bahwa keturunan mereka tak terputus, hanya keadaan di interval waktu tertentu keadaan alam mengusir mereka ke selatan. Keadaan dingin dari zaman glasial hal ini tentu saja terjadi sama dengan ras lain. Keadaan alam yang kadang-kadang dianggap penyebab zaman glasial adalah fakta dan sudah diakui oleh beberapa astronom, bahwa zaman glasial kecil terjadi setiap 30.000 tahun. Tapi selain ini ada dua kejadian di sejarah Atlantis ketika es mencair bukan hanya di wilayah utara namun juga terjadi sebagian besar benua, memaksa semua makhluk hidup untuk bermigrasi ke tanah Katulistiwa, Sundaland. Yang pertama terjadi adalah di masa ras awal Roahal, sekitar 3 juta tahun yang lalu, sedangkan yang kedua berlangsung di kekuasaan Toltek sekitar 850.000 tahun yang lalu. Dengan mengacu pada semua zaman glasial itu penduduk tanah utara dipaksa selama musim dingin pergi jauh ke selatan menghindar dari es, dan ketika iklim bagus di musim panas mereka bisa kembali demi keperluan berburu mereka berkemah di sana sampai musim dingin lagi selatan. Tempat asal dari Tlavatli atau dua subras adalah sebuah pulau di lepas pantai barat Atlantis, di situ mereka menyebar ke Atlantis Tengah, terutama di tengah benua, secara bertahap namun cenderung ke utara menuju bentangan pantai yang menghadap Tanjung Greenland. Secara fisik mereka adalah ras kuat dan tangguh warna kulit merah coklat, tapi mereka tidak begitu tinggi seperti orang Roahals yang mereka berkembang lebih jauh ke utara. Mereka berkehidupan orang gunung dan kepala suku mereka berada di daerah pegunungan yang agak dalam, yang akhirnya menjadi penduduk Pulau Poseidonis saat benua ini berubah bentuk. Di periode pertama ini mereka juga seperti ras lainnya menghuni utara pantai, sementara campuran Tlavatli dan Toltek ras menghuni Pulau Barat, yang kemudian membentuk bagian dari benua Amerika. Kita sekarang menceritakan ke subras Toltek atau ras ketiga. Ras ini dalam perkembangannya sangat maju dan berkembang dengan megah. Ras ini memerintah seluruh benua Atlantis selama ribuan tahun berkuasa dan berkelimpahan materi dan kemuliaannya. Dan begitu diberkahi dengan vitalitas hasil dari persaingan dan perkawinan antar ras yang masih tetap pada dasarnya adalah ras Toltek. Dan ratusan ribu tahun kemudian kita menemukan salah satu ras keluarga jauh mereka berkuasa megah di Meksiko dan Peru, usia jauh sebelum keturunan mereka ditaklukkan oleh yang lebih kuat suku Aztec dari utara. Corak persaingan ini juga membaurkan ras kulit merah coklat, tetapi perbedaan yang mendasar adalah mereka lebih merah atau lebih berwarna tembaga daripada Tlavatli. Mereka juga adalah ras yang bertubuh tinggi, rata-rata sekitar 8 kaki selama periode kekuasaan mereka, dan mengecil pada ribuan tahun selanjutnya. Tipe ras mengalami perbaikan pada dua sub terdahulu sebelumnya, ciri khas ini dapat ditemui dan tidak berbeda dengan Yunani kuno. Daerah ras ini dapat dilihat di daerah di dekat pantai barat Atlantis sekitar lintang 30 derajat utara, dan seluruh bagian di sekitarnya hampir sebagian besar pantai barat benua, itu dihuni dengan ras Toltek murni. Tapi seperti yang kita akan lihat ketika mengalami masa kemajuan, wilayah mereka akhirnya diperluas hampir di seluruh benua, berawal di pantai timur di bawah Kaisar Toltek hampir mereka menguasai seluruh dunia.